Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kita akan pelajari mata pelajaran seni budaya. Sekarang kita sudah sampai ke semester genap ya. Ini pertemuan pertama kita di mata pelajaran seni budaya. Sebelum saya mulai, lebih baik kita membaca basmalah terlebih dahulu agar materi yang saya sampaikan dapat diterima dengan baik. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja kita mulai. Di pertemuan pertama kita ini, kita akan membahas KD 3.6 dan 4.6. 3.6 menerapkan apresiasi seni budaya Nusantara, 4.6 melaksanakan peniruan karya seni budaya Nusantara. Adapun indikator pencapaian 3.6 dan 4.6 menentukan apresiasi seni budaya Nusantara, menggali apresiasi seni budaya Nusantara, menggambarkan apresiasi seni budaya Nusantara. Indikator pencapaian 4.6 mengadaptasi peniruan karya seni budaya Nusantara, menyusun peniruan karya seni budaya Nusantara, dan memproses peniruan karya seni budaya Nusantara. Apresiasi itu berasal dari bahasa Latin appreciatus yang artinya berupa penilaian terhadap sesuatu ataupun memberikan penghargaan terhadap sesuatu ya. Kata apresiasi ditambah dengan kata seni, maka akan menjadi apresiasi seni yang memiliki makna berupa suatu proses penghayatan suatu karya seni yang dihormati serta penghargaan pada karya seni tersebut dan kepada pembuatnya. Jadi pada saat seseorang menilai suatu karya seni itu berarti seseorang itu juga dinamakan mengapresiasi suatu karya seni. Fungsi apresiasi seni. Ada beberapa fungsi, kita perjelas satu persatu. Yang pertama, untuk meningkatkan kecintaan terhadap karya seni. Di sini ada pengertiannya, bisa dibaca. Fungsi pertama adalah untuk meningkatkan kecintaan terhadap karya seni, atau dapat juga dikatakan sebagai sarana yang mampu meningkatkan rasa cinta terhadap karya seni, khususnya karya seni yang dibuat oleh anak-anak Indonesia. Jadi, ketika semakin sering kita mengapresiasi suatu seni, diharapkan untuk para apresiator itu eh, semakin terkesan ataupun semakin meningkat rasa bangganya dan rasa sukanya terhadap karya-karya seni yang ada, apalagi karya-karya yang dibuat oleh anak-anak Indonesia. Yang kedua, untuk menciptakan penilaian. Fungsi yang kedua adalah untuk menciptakan penilaian. Penilaian ini berupa sarana dalam menikmati, memberi empati, mendapatkan hiburan, serta menambah wawasan dan pengetahuan atau edukasi. Jadi ketika ada karya itu dipersembahkan, lalu ada seseorang yang mengapresiasi, fungsinya itu untuk mendapatkan hiburan bagi seorang yang mengapresiasi, juga dapat menambah wawasan, pengetahuan, dan juga edukasi untuk yang mengapresiasi. Nah, untuk yang diapresiasi, pasti wawasannya juga akan bertambah, pengetahuannya juga akan bertambah, dan seiring berjalannya waktu, orang yang diapresiasi karyanya tersebut, pasti karyanya akan menjadi lebih baik dan lebih baik lagi. Yang ketiga, untuk mengembangkan kemampuan. Ini hampir sama seperti yang tadi ya. Kalau yang tadi itu fungsi untuk yang mengapresiasi, sekarang fungsi untuk yang diapresiasi. Fungsi ketiganya adalah untuk mengembangkan kemampuan. Kemampuan yang merupakan kesanggupan diri seperti dapat berupa mampu menciptakan karya seni atau lain-lain. Sebagai penikmat seni yang memberi apresiasi, terkadang banyak bagian dari kegiatan apresiasi tersebut yang mengasah kemampuan. Jadi apresiasi itu kan semacam menilai ya. Dari nilai-nilai tersebut, misalnya ada sesuatu yang harus ditambahi lagi, maka seorang seniman itu akan mengetahui di mana celah kekurangan dari karyanya tersebut. Nah, setelah ada yang mengapresiasi, maka dari itu seniman akan menambah ataupun memperbaiki karyanya, itu yang disebut mengembangkan kemampuan senimannya. Ataupun ketika ia akan membuat
yang lain, maka dia akan membuat yang lebih baik. Yang keempat, untuk membangun hubungan. Fungsi keempat atau terakhir ialah untuk membangun hubungan. Hubungan tersebut berupa hubungan timbal balik yang positif antara pembuat seni dengan penikmat seni. Jadi rutenya itu ada tiga. Yang pertama itu pencipta, yang kedua itu munculnya suatu karya yang telah diciptakan, lalu yang ketiga itu adalah penonton ataupun penikmat. Kalau tidak ada karya, maka antara seniman dan juga penikmat itu tidak akan ada kesinambungan. Tujuan apresiasi seni. Tujuan pokok dari apresiasi seni pada seni berupa memperkenalkan atau mempublikasikan karya seni tersebut agar karya seni lebih dapat dinikmati oleh publik atau masyarakat, juga maksud serta tujuannya tersampaikan. Jadi tujuan dari apresiasi itu tidak lain juga untuk mengenalkan karya-karya. Misalnya kalau ada seniman membuat suatu karya, pasti dia akan mempublikasikan untuk diapresiasi. Selain untuk diapresiasi, tujuannya apa ya? Agar karyanya tersebut dikenal dan juga maksud dari karyanya ataupun nilai-nilai yang terkandung di dalam karyanya itu dapat tersampaikan kepada para penikmat seni. Tujuan akhir apresiasi seni yang pertama, mengembangkan nilai estetika karya seni. Nilai estetika itu sama dengan nilai keindahan seni ya. Hal ini membuat kita lebih cepat menyadari unsur seni pada karya seni. Biasanya kalau orang awam itu melihat itu indah ya berarti itu seni seperti itu. Yang kedua, mengembangkan daya kreasi. Selain estetika, tujuan akhir berikutnya ialah mengembangkan daya kreasi. Karena kita menjadi lebih peka dan mengerti maksud dari karya seni, maka daya kreasi kita juga dapat bertambah. Yang ketiga adalah menyempurnakan. Nah, apresiasi-apresiasi yang telah dilakukan oleh penikmat seni itu tadi akan menyempurnakan karya-karya dari seniman yang dibuat. Oke, cukup sekian pertemuan kita pada kali ini. Tetap jaga kesehatan. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.